Mari Bapak Ibu saudara-saudari bergabung bersama kami dalam
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung bersama kami dalam Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur penyertaan, kasih dan anugerah Tuhan di dalam sepanjang hari-hari yang boleh kita lalui. Kita tahu Tuhan selalu memimpin dan menyertai. Kalau hari ini kita boleh datang bersama-sama beribadah, itu pun semua karena anugerah-Nya. Marilah saya undang jemaat kita semua untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk di dalam ibadah pada hari ini. Saya persilakan jemaat untuk bersaat teduh.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ajak untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai kedua. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ibadah kita dimulai dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditapiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kita tetap berdiri, jemaat yang terkasih. Saat kita melihat ke belakang, kita bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita melihat ke depan, kita pun percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sama yang akan terus terjadi pada kita. Kita tidak sendirian, Tuhan beserta dengan kita. Karena dialah Tuhan kita, dialah Rajaku, dialah yang termulia di bumi dan di sorga. namamu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, marilah setiap diri kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Marilah kita datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita akan membacakan litani pengakuan dosa yang diambil dari Mazmur 25 ayatnya yang pertama sampai ke-18 sebagai wujud pengakuan dosa kita.
Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Bersama-sama, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Dengan iman percaya kita meyakini bahwa ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih telah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dalam keberdosaan kita datang, kita serahkan semua beban kita kepadanya. Kita tetap lakukan bagian kita dan biarlah Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama kembali berdiri. Kita mau memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan untuk boleh hidup kudus, hidup benar di hadapannya. Di dalam Ulangan 6 ayat 24 dan 25, kita akan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab yang diperintahkannya kepada kita. Kita tetap berdiri, kita tahu bahwa ada berkat dan rencana Tuhan di balik semua proses kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kesanggupan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tengah badai topan, kita tahu Tuhan perlindungan kita. Dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia,
Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Pagi ini kami dari Higayon Singers akan memberikan pujian. Kami mengajak jemaat yang memiliki beban yang sama di bidang paduan suara. Kami mengundang untuk bisa bergabung bersama kami. Bagi yang berminat bisa menghubungi kami nanti setelah ibadah. Hari ini kami akan membawakan sebuah lagu yaitu Hidup Bagi Yesus, di mana menceritakan kita sebagai orang Kristen harus hidup bagi Yesus, bersyukur karena kita telah diselamatkan, kita orang berdosa yang seharusnya mati tapi telah diselamatkan, dan bagaimana kita hidup bersyukur kemudian juga menjadi saksi bagi Kristus, mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Hari ini kami akan membawakan sebuah lagu saja, kiranya bisa menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih.
Jika Tuhan izinkan setiap pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita boleh kita alami. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang berkualitas, yang kuat berdiri di tengah badai. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan. Karena kita tahu Bapa Sorgawi yang memelihara hidup kita. Kita tidak goyah, kita tidak berjalan sendiri. Ada pimpinan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di darat atau dalam lautanku, ku tak gentar, tiada ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di darat atau dalam lautanku, ku tak gentar, tiada ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di darat atau dalam lautanku, ku tak gentar, tiada ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, tiada ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita bersatu di hati dalam doa. Yaitu benar ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang memelihara kami, baik ketika kami dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang buruk. Tuhan, kami mengucap syukur akan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi setiap diri kami hingga saat ini. Mengucap syukur ya Tuhan, kami tahu siapa yang memegang diri kami. Tuhan, jikalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap diri kami untuk boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan maupun menegur setiap diri kami. Dan biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu yang akan memberitakannya Tuhan. Biarlah Engkau boleh pakai mulut dan lidahnya. Biarlah setiap yang keluar dari mulutnya semuanya itu adalah kebenaran-Mu saja. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita pada saat ini akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan mengenai kebahagiaan dalam penderitaan. Kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari dua bagian. Yang pertama adalah dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Dan bagian yang kedua dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya, marilah kita menyimak bersama-sama, akan saya bacakan. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Bagian yang kedua dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sejauh ini pembacaan kita, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang yang mengenal Allah, apakah ketika kita menjadi orang percaya lalu kita terbebas dari penderitaan? Apakah ketika kita menjadi orang percaya lalu kita tidak dihinggapi tekanan kehidupan, kita tidak dihinggapi akan rasa stres, rasa khawatir dan rasa takut itu? Kalau kita mau merenungkan, sebenarnya kalau masing-masing dari setiap diri kita ditanya, seperti apa hidup yang kita harapkan? Pastinya kita bisa menjawab bahwa saya mengharapkan untuk memiliki hidup yang selalu bahagia, hidup yang bebas dari masalah. Saya mengharapkan supaya memiliki karir yang bagus. Saya ingin supaya saya memiliki cukup uang, supaya saya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi. Dan lagi mungkin saya akan mengatakan, saya memiliki keinginan supaya saya memiliki keluarga yang harmonis, yang selalu rukun satu dengan yang lain. Bukankah ini pengharapan setiap diri kita, Bapak Ibu? Tetapi, seperti yang tadi saya katakan, apakah mungkin hidup kita di dunia ini selalu bahagia ataupun terbebas dari masalah atau tidak menderita? Saya yakin di dalam hati Bapak Ibu semua sudah pasti menjawab, tidak. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini bukan berarti kita terbebas dari masalah. Kita tahu bahwa ketika kita mengatakan,
Aku mau ikut Yesus, aku percaya pada Yesus, bukan berarti kita terbebas dari permasalahan hidup itu. Kita tetap bisa merasakan rasa tertekan, kita tetap bisa merasakan rasa takut, kita bisa merasakan rasa stres itu sendiri. Dan permasalahan kehidupan juga tetap kita alami di dalam kehidupan kita. Bukankah begitu Bapak Ibu semua? Kita harus memahami bahwa paling tidak ketika kita menjalani kehidupan kita, baik kita sebagai orang percaya maupun tidak percaya, kita menghadapi permasalahan. Tetapi paling tidak saya ingin mengkategorikan ada 2 penyebab penderitaan itu. Yang pertama, yaitu penderitaan karena dosa. Lalu yang kedua, penderitaan yang bukan disebabkan karena dosa, tetapi sebagai ujian bagi setiap diri kita. Nah, yang pertama penderitaan karena akibat dosa. Kita tahu bahwa masing-masing setiap diri kita memiliki natur keberdosaan. Bahkan Allah ketika menciptakan kita, Allah sudah memberikan kehendaknya bagi hidup kita. Allah memberikan perintahnya, memberikan firman-Nya untuk menjadi pegangan kehidupan kita. Tetapi natur keberdosaan manusia membuat masing-masing diri kita untuk selalu mengikuti kehendak diri kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa kehendak diri kita belum tentu baik dan benar. Dan itulah yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Dan hal itulah karena keinginan diri kita sendiri inilah yang seringkali memiliki dampak dan berakibat penderitaan bagi hidup kita sendiri. Makanya Yakobus 1 ayatnya yang ke-14 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita dipikat oleh hawa nafsu kita sendiri. Hal inilah yang juga dapat kita lihat di dalam beberapa tokoh di dalam Alkitab. Di mana karena dosa mereka menderita. Yang pertama kita melihat di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagaimana mereka ketika Allah menciptakan pertama kali, Allah menciptakan dengan sangat baik. Allah menciptakan dengan sangat baik. Walaupun Allah juga memberikan kehendak bebas bagi hidup mereka di dalam diri mereka sendiri. Seharusnya kehendak bebas ini dipergunakan manusia untuk melakukan rencana Allah, untuk melakukan tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Tetapi manusia menyalahgunakan kehendak bebas ini. Sehingga manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dengan kehendak bebasnya manusia pertama makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal mereka sudah tahu bahwa hal itu dilarang oleh Allah. Atau kita bisa melihat di dalam kehidupan keluarga Ishak, bagaimana sebuah keluarga yang terpecah karena adanya favoritisme satu dengan yang lain. Si papa memfavoritkan anaknya yang pertama, sedangkan si mama memfavoritkan anak yang kedua. Kita sudah sama-sama tahu bahwa ketika keluarga ini memfavoritkan salah satu anak, maka keluarga ini mengalami perpecahan. Mereka mengalami penderitaan. Kenapa? Karena di antara saudara adanya persaingan satu dengan yang lain.
di antara saudara menginginkan barang milik saudaranya. Hingga pada akhirnya Yakub mendapatkan hak kesulungan itu. Yakub mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Dan semuanya itu disebabkan karena favoritisme di antara orang tua ini. Si ibu menginginkan supaya Yakub memiliki berkat itu. Yakub memiliki hak kesulungan itu. Apa akibatnya? Yakub dan Esau, Ishak dan Ribka harus berpisah dari Yakub. Yakub harus pergi ke pamannya si Laban. Dan cukup lama dia harus tinggal di situ. Sebagai orang tua apa yang dirasakan? Saya yakin kalau saya membayangkan keluarga ini sebagai seorang papa atau mama, pasti merasakan duka cita di dalamnya. Karena terpisah dan tidak bersama-sama dengan orang yang dikasihinya. Dan kita tahu bahwa semuanya itu karena kehendak bebas manusia. Karena keinginan manusia sehingga manusia berbuat dosa. Sehingga manusia tidak melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Bahkan kita melihat di dalam Alkitab kita bagaimana bangsa Israel hidup. Bangsa yang telah dipilih Allah tetapi dia melakukan kehendaknya sendiri. Dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Bahkan bangsa Israel ketika dia melihat bangsa lain lebih makmur, lebih sukses, mereka menganggap semuanya itu karena berhala, maka bangsa Israel melakukan hal yang sama. Padahal bangsa Israel tahu benar bahwa hal ini salah. Bangsa Israel tahu benar bahwa mereka hanya boleh menyembah Allah sebagai satu-satunya Allah. Karena keinginan, karena hawa nafsu manusia, maka bangsa Israel pun jatuh di dalam dosa. Tetapi apakah semua penderitaan itu hanya disebabkan karena dosa manusia? Sudah pasti tidak, Bapak Ibu. Penderitaan yang kita alami, penderitaan yang manusia alami bukan melulu karena dosa manusia. Tetapi di lain pihak sebagai ujian yang diberikan bagi hidup kita. Penderitaan yang bukan karena dosa. Penderitaan yang bukan karena dosa ini dapat kita rasakan melalui apa? Markus 13 ayatnya 7 sampai ke 9 Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran sebuah penderitaan itu. Yaitu adanya deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi, akan adanya kelaparan, bahkan orang-orang benar, orang-orang percaya akan diserahkan kepada majelis agama. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang percaya juga akan mengalami penyiksaan. Kamu akan dipukul di rumah ibadat. Bahkan bisa jadi akan diperhadapkan pada penguasa-penguasa atau raja-raja yang dapat menghukum orang-orang itu. Bukankah ini adalah suatu gambaran penderitaan yang juga dapat kita jumpai di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu? Bukankah pada saat ini kita juga mendengar adanya kabar-kabar akan peperangan itu antara Rusia dan Ukraina? Atau kalau kita bagi masyarakat Rusia, peperangan ini dapat langsung mereka rasakan. Dapatkah kita membayangkan ketika mereka merasakan peperangan ini, apa yang mereka rasakan? Ini adalah suatu penderitaan yang sangat berat.
Karena mereka harus hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak pernah mengalami rasanya tenang di dalam kehidupan mereka. Bahkan tidak mungkin bisa jadi mereka hidup ketika mereka tidur, mereka harus membawa senjata mereka. Supaya mereka siap siaga ketika peperangan itu muncul, ketika mereka diserang, mereka siap untuk melawan. Bahkan bisa jadi mereka sudah mengumpulkan semua harta-harta yang berharga di dalam satu tempat. Supaya apa? Supaya mereka bisa melarikan diri setiap saat. Mereka sudah menyiapkan keluarga mereka untuk pergi. Oh, betapa mencekamnya kondisi ini. Bahkan bagi setiap diri kita pun merasakan. Bagaimana kabar akan peperangan ini, pertikaian antara bangsa ini, itu berdampak bagi seluruh dunia. Semua bangsa-bangsa. Minimal apa dampaknya? Dunia terdampak secara ekonomi, termasuk bangsa Indonesia. Perekonomian yang tidak stabil yang disebabkan oleh peperangan di beberapa negara. Bukankah hal itu juga kita rasakan Bapak Ibu? Karena perang Rusia dan Ukraina, maka harga tambang, lalu perekonomian tidak stabil. Bahkan Indonesia juga memiliki dampak akan krisis. Krisis yang kita alami bukan hanya karena dampak dari pandemi COVID, ketika pandemi ini mulai baik, tetapi ada berita akan peperangan ini membuat ketidakstabilan perekonomian itu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, mungkin kita pun juga mendengar bagaimana orang-orang percaya juga mengalami penyiksaan karena imannya. Mungkin kita juga mendengar bagaimana orang yang menjadi percaya harus ditolak oleh keluarganya karena imannya. Bukankah itu suatu penderitaan Bapak Ibu? Di dalam Alkitab sendiri kita melihat bagaimana penderitaan juga dialami oleh beberapa tokoh. Mereka tidak salah, tetapi mereka mendapatkan ujian. Seperti di dalam kehidupan Daniel, dia harus menderita karena perbuatan orang lain, penguasa-penguasa lain, rekan-rekannya yang tidak menyukai dirinya. Dia yang dipandang baik oleh sang raja, dia yang dipandang bagus sehingga mendapatkan pujian, membuat iri rekan-rekannya yang lain. Sehingga Daniel harus menanggung penderitaan dengan dibuang ke kandang singa. Yusuf sebagai anak yang dikasihi, dia harus menderita dengan dijual di tanah Mesir, bahkan dia harus masuk ke penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Bahkan para nabi dan para rasul sekalipun harus menderita. Mereka disiksa, mereka dipenjara. Bahkan mereka mengalami kematian yang sangat menakutkan. Dan semuanya itu bukan karena kesalahan mereka. Semua terjadi di dalam hidup mereka karena perbuatan orang lain. Tetapi Allah mengizinkan semuanya itu sebagai ujian di dalam hidup kita. Bahkan Rasul Petrus sekalipun yang dia menulis surat Petrus ini, dia pun mengalami penderitaan. Dia harus meninggalkan keluarga yang dikasihi, dia harus meninggalkan pekerjaan yang dilakukannya sebagai nelayan untuk mengikut Yesus. Dia harus mengikuti Yesus dari satu kota ke kota lain. Ketika dia tidak mengikuti Yesus, apa yang dilakukan? Dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan ketika mereka diberitakan Injil, bukankah tidak selalu mereka diterima? Bukankah dia tidak selalu diterima? Ada kalanya dia ditolak.
Bahkan penderitaan itu sebagai murid Yesus juga harus ditanggung oleh Petrus ketika melihat sang guru itu harus ditangkap. Ketika dia menyatakan, aku akan setia padamu Tuhan, aku akan mengikut engkau Yesus. Tetapi ketika sang guru itu ditangkap, dia mengalami rasa takut itu. Sehingga dia menyangkal Yesus sebagai gurunya. Bukankah itu suatu penderitaan Bapak Ibu? Apakah penderitaan Petrus hanya sampai sebegitunya saja? Tentu tidak. Ketika dia sudah bertobat, maka penderitaan selanjutnya yang harus dihadapi adalah penolakan dari orang-orang yang dimana dia melayani. Masyarakat pada waktu itu tidak sepenuhnya menerima bahwa berita yang diberitakan oleh Tuhan, yang diberitakan oleh Petrus ini adalah Injil yang benar. Masyarakat pada waktu itu masih ada anggapan dan menganggap bahwa Injil itu adalah penyesatan. Sehingga para penguasa atau imam-imam yang tidak menyukai rela memfitnah, bahkan menjarakan Petrus ini. Jadi Petrus dipenjara karena pemberitaan Injil itu. Bahkan sebelum itu, Petrus sudah dinubuatkan oleh sang guru bagaimana dia harus mengalami kematian. Bagaimana Petrus ketika di masa tuanya harus ditangkap dan harus mengalami kematian itu. Dia sudah tidak berkuasa akan hidupnya sendiri ketika dia mengalami penangkapan itu. Bukankah itu suatu penderitaan, Bapak Ibu? Mungkin bagi setiap diri kita atau bagi masyarakat pada umumnya, kita akan mengatakan bahwa tidak mungkin di dalam penderitaan itu ada kebahagiaan. Karena kedua hal ini adalah hal yang kontradiksi, tidak mungkin menjadi satu. Tetapi di dalam iman Kristen, ketika kita mengikut Tuhan, maka kebahagiaan itu memungkinkan ada di dalam penderitaan itu. Kebahagiaan itu memungkinkan di dalam penderitaan yang kita alami. Kenapa Bapak Ibu? Karena semuanya itu ada karena pengharapan di dalam Allah. Semuanya itu bisa karena ada pengharapan di dalam Yesus. Allah yang telah memberikan anugerah bagi hidup kita sehingga kita boleh menjadi orang yang percaya. Yesus yang melaluinya kita mendapatkan pendamaian dengan Allah Bapa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki kebahagiaan di dalam penderitaan yang sedang kita alami, Bapak Ibu? Yang pertama, ingatlah, kita dapat bahagia di dalam penderitaan itu jikalau kita tahu tujuan dari penderitaan itu. Allah mengizinkan penderitaan itu kita alami supaya kita sebagai orang yang percaya dimurnikan dan juga supaya kita semakin hari serupa dengan Kristus. Kita masing-masing setiap diri kita dipanggil untuk memiliki hati nurani yang bersih. Dan semuanya itu hanya dapat dilakukan atau kita bisa berproses melalui penderitaan itu sendiri. Bahkan Petrus sendiri memberikan suatu gambaran yang sangat baik ketika manusia atau orang percaya itu dimurnikan, mengalami pemurnian itu. Yaitu Petrus memberikan suatu gambaran bahwa orang percaya seperti emas. Emas yang masih tercampur dengan logam-logam lainnya
Sehingga untuk memurnikannya, emas ini harus dipanaskan dengan tekanan yang tinggi, dengan panas yang sangat tinggi, sehingga logam-logam lain dan emas ini bisa terpisah. Pemurnian inilah yang sedang kita jalani sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dan ingatlah, kenapa penderitaan itu harus kita tanggung. Pemurnian ini harus kita jalani karena kita juga memiliki satu tujuan yang pasti, yaitu keselamatan jiwa kita. Suatu hari kelak, penderitaan kita yang kita jalani hingga saat ini, semua hal yang kita alami di dalam dunia ini, itu akan terbayarkan ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan dipuji oleh Tuhan. Dan melalui penderitaan, kita juga belajar bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita melalui penderitaan, kita belajar bagaimana Yesus berespon. Melalui penderitaan, kita belajar bagaimana Yesus mengasihi orang lain. Alkitab kita, firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus ditolak, dia tetap berbuat baik. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ditolak, Tuhan Yesus menjangkau mereka. Ketika para muridnya ingin mengutamakan dirinya, ketika para muridnya ingin bersaing siapa yang menjadi yang terutama, Tuhan Yesus mengajarkan untuk memiliki kerendahan hati, untuk saling melayani. Dan bukankah kerendahan hati Tuhan Yesus ini sangat nyata melalui figurnya ketika dia sebagai Allah bersedia turun ke dalam dunia ini. Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia, merendahkan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus di dunia ini banyak penderitaan yang harus dia alami. Semuanya dia tujukan, pandangannya dia tujukan supaya setiap orang mendapatkan keselamatan itu. Keserupaan dengan Kristus sama dengan kita hidup seperti Kristus. Berarti kita boleh meneladani bagaimana kita boleh bersikap ketika kita berada di tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk tetap bersikap baik. Kita dipanggil untuk bersikap benar di tengah-tengah bangsa atau masyarakat. Baik itu masyarakat yang mungkin baik atau tidak baik, yang mungkin penuh dengan korupsi dan tindakan ketidakadilan. Allah meminta kita supaya kita tetap berbuat kasih dan baik kepada orang yang memfitnah kita atau membenci kita. Dan Petrus juga menasehatkan bahwa tunduklah kepada pemerintahan, bukan hanya sekedar rajanya, tetapi termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga di dalamnya. Dan semuanya itu dengan satu pandangan bahwa mereka, pemerintahan ini maupun lembaga ini adalah utusan dari Allah. Bahkan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga pun, Tuhan Yesus memberikan teladan melalui kerendahan hatinya, supaya kita saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Merendahkan diri kita masing-masing antara suami dengan istri. Suami, istri sebagai orang tua dengan anak-anak. Supaya kasih itu tercipta di dalam keluarga. Bahkan Petrus mengatakan, biarlah engkau hai istri-istri tetaplah berbuat baik
supaya suamimu boleh dimenangkan ketika dia berbuat salah atau tidak benar. Sebenarnya nasihat ini bukan hanya bagi istri-istri, tetapi bagi setiap diri kita, Bapak Ibu. Termasuk bagi suami-suami maupun anak-anak. Ketika keluarga kita mungkin dirasa atau kita merasakan melakukan tindakan yang tidak benar, Tuhan memanggil kita untuk tetap bersikap baik, bersikap benar. Kita tetap berbicara dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan. Dan semuanya itu bisa kita lakukan jikalau kita bersedia menundukkan diri kita. Kita bersedia merendahkan diri kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, kalau semuanya itu kita perjuangkan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup dan kita tidak akan mampu. Kita sanggup menjalani penderitaan ini, kita sanggup untuk menjalani pemurnian ini, dan kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus itu, jikalau kita hidup dengan bersandar kepada Tuhan. Kita tahu siapa yang memegang dan mengendalikan hidup kita. Yang berarti kita bersedia merajakan Allah, merajakan Kristus di dalam hidup kita. Makanya itu dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kita bisa berbahagia karena kita dimampukan oleh roh Allah, Roh Kudus yang kita miliki di dalam setiap orang percaya. Atau 1 Petrus 4 ayat 19 ayat mengatakan, karena itu bela juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Menyerahkan jiwanya berarti kita menyandarkan hidup kita kepada Allah. Kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah. Kalau kendali hidup kita masih ada di tangan kita, perubahan itu tidak akan terjadi. Ketika kendali itu masih ada di tangan kita, maka kita akan jatuh di dalam penderitaan itu. Kita akan terpuruk di dalam penderitaan itu. Dan kita tidak akan menemukan pengharapan di tengah penderitaan itu. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan, sukacita di dalam penderitaan itu. Bukankah setiap diri kita pun mengalami hal yang sama? Seperti ada suatu kisah, ada satu orang wanita yang dimana dia sejak kecil dia hidup di tengah orang tua yang sering bertengkar. Sebagai seorang anak itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sejak kecil ketika dia melihat pertengkaran orang tuanya, dia mengharapkan supaya dia suatu hari kelak dia mendapatkan hidup yang lebih baik. Sampai akhirnya dia didiagnosa, dia memiliki miom. Sehingga salah satu cara supaya dia bisa pulih adalah dengan menikah. Maka orang tuanya mendorong dia untuk segera menikah dan memiliki anak. Jadi kenapa ini saya mengatakan ini Bapak Ibu? Karena sebenarnya ketika seorang wanita mengalami miom itu karena ketidakstabilan hormon yang ada di dalam diri wanita itu. Nah, untuk bisa memulihkan atau menstabilkan hormon itu, memang ketika seorang wanita melahirkan, maka hormon itu akan kembali ke titik nol atau di dalam kondisi yang normal kembali. Dan itu menjadi salah satu cara supaya dia pulih. Karena dorongan orang tuanya akhirnya wanita ini menikah. Dan di dalam pernikahannya ternyata dia menemukan seorang suami yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Suaminya Kristen. Dia pasti sebagai seorang wanita mengharapkan untuk dia dikasihi,
mendapatkan pasangan yang baik, yang bertanggung jawab. Tetapi semuanya kebalikan. Suaminya tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberikan nafkah. Bahkan suaminya berhutang sana sini. Sebagai seorang wanita pasti tidak mudah. Tetapi, dan kalau dia melihat hidupnya, dia pasti akan mengatakan, dia sampai bisa mengatakan, boleh nggak kalau aku membunuh suamiku itu? Tetapi dia tahu itu pikiran yang buruk. Sebagai orang percaya, dia tahu bahwa dia tidak sanggup. Dia hanya bisa mengatakan, hanya Yesus yang sanggup untuk menolongku. Aku hidup hanya karena Yesus. Dia hanya tahu bagaimana dia menjalani penderitaan yang harus dia alami ini bersama-sama dengan Allah. Dia sadar bahwa ketika semua hal ini dialami, dia merasa tidak sanggup akan penderitaan ini. Bahkan mungkin dia tidak sanggup ketika melihat anak-anaknya. Karena dia harus bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya ini. Mencarikan nafkah supaya anak-anaknya bisa sekolah. Tetapi Allah yang Maha Kuasa tetap memelihara hidupnya. Walaupun mungkin dia harus mengalami penderitaan itu. Allah yang Maha Kasih memberikan kekuatan untuk berjalan di dalam badai kehidupannya. Mudah tidak Bapak Ibu ketika kalau ada keluarga kita yang mengalami ini? Saya akan mengatakan tidak. Sangat sulit mengalami hal ini. Bahkan bagi seorang anak yang melihat pertengkaran orang tua, itu akan sangat membekas di dalam dirinya. Bahkan kalau seandainya di dalam pertengkaran itu, seringkali perkataan perceraian itu muncul. Itu akan sangat membekas di dalam kehidupan seorang anak. Apa dampak di dalam hidup seorang anak ini? Dia belum tentu menjadi orang yang kuat ketika dia membina relasi. Ketika benturan antar individu itu terjadi dengan pasangan, dengan teman itu terjadi, dia akan sangat mudah untuk menyatakan, aku mau cerai, aku mau pisah, aku mau menjauh dari engkau. Karena itu sangat menyakitkan. Tetapi semuanya itu akan bisa berubah jikalau ada Allah di dalam kehidupan keluarga itu. Setiap luka-luka itu dapat pulih ketika Roh Kudus memproses semua itu. Allah Roh Kudus yang akan memberikan pemulihan. Allah akan memberikan pemulihan dan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan itu. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu pada saat ini. Apakah Bapak Ibu dalam kondisi yang baik atau tidak? Saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga Bapak Ibu pada saat ini. Apakah sedang baik atau tidak. Saya tidak tahu bagaimana dengan pekerjaan Bapak Ibu. Atau bagaimana Bapak Ibu memiliki relasi dengan rekan-rekan kerjanya. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu di tempat ini ada yang sedang merasakan kekhawatiran atau merasa takut. Tetapi apapun kondisi kita, ingatlah, arahkanlah pandangan kita pada satu tujuan ilahi, yaitu memurnikan diri kita dan supaya kita serupa dengan Kristus. Dan ingatlah janji Tuhan, penderitaan yang kita alami pada saat ini
akan menemukan kebahagiaan yang sempurna ketika kita memasuki hidup yang kekal itu. Kebahagiaan dalam penderitaan hanya diperoleh oleh seorang murid, orang yang percaya kepada Allah melalui Kristus, yang tahu tujuan penderitaan hidupnya, yaitu untuk memurnikan dan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus dan bersedia mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan, Engkau yang paling tahu bagaimana kondisi setiap diri kami pada saat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat di tempat ini secara pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Tetapi hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau akan mau menilik pribadi lepas pribadi ini. Kiranya Engkau akan mau menilik keluarga lepas keluarga di dalam jemaat ini ya Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami kekhawatiran atau ketakutan. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami konflik atau pertengkaran. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau akan mau menguatkan setiap diri kami untuk melaluinya. Tolong kami Tuhan untuk merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, untuk kami tetap berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang yang mungkin di mana kami sedang bertengkar, sedang merasa tidak cocok. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu jika kami mengusahakan dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Bahkan mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan maupun dengan usaha. Mungkin ada di antara kami di mana usahanya sedang mengalami kesulitan. Kiranya Engkau akan mau menolong Tuhan untuk melalui semuanya kondisi yang tidak menyenangkan ini. Kondisi penderitaan ini ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat di tempat ini. Baik yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun yang sedang di ruang YouTube atau yang sedang menonton. Biarlah Engkau yang akan kuasa-Mu yang akan mau menyertai mereka. Karena hamba-Mu tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk terus semakin serupa dengan Kristus, dimurnikan seperti yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, saya undang kita bersama-sama berdiri bersama dengan umat Tuhan sepanjang masa. Marilah kita kembali mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, Shalom. Kita bersyukur kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Mungkin tadi waktu kita datang, kita belum sempat menyapa teman kiri kanan kita yang hadir pada hari ini. Baiklah, kita boleh memberi salam satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita dipertemukan di dalam ibadah kita untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada jemaat yang baru pertama kali berhadir beribadah di GKK Indonesia Jemaat Banjarmasin,
Saya persilakan untuk boleh berdiri. Kalau ada jemaat yang baru pertama kali, selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat beribadah di GKK Banjarmasin. Nanti setelah ibadah bisa saling berkenalan untuk meninggalkan identitas. Kami menyambut kehadirannya dengan penuh sukacita. Dan tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hari-hari yang boleh kita lalui, kita tahu bahwa berkat Tuhan tidak berkesudahan. Saatnya kita dengan penuh ucapan syukur kita boleh memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening bank BCA atau Bank Danamon, ataupun dengan memindai QR code yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, ataupun Bapak Ibu yang kesulitan bisa mengambil amplop di belakang, kemudian nanti setelah ibadah kita selesai bisa memasukkannya di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di pintu depan. Biarlah kita boleh membawa persembahan syukur kita. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Setiap langkah kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Tuhan. Tangan kasih-Nya yang selalu menopang kita sekalian. Atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami yang kami tahu itu adalah sebagian dari berkat Tuhan. Tuhan, layakkanlah apa yang sudah kami persembahkan ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan sehingga persembahan ini boleh berguna ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kami sebagai majelis, kami dapat mengolahnya dengan baik ya Tuhan. Kami dapat mempergunakannya sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan ya Tuhan. Sehingga persembahan ini ya Tuhan sekali lagi boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa
Mohon Tuhan beri kekuatan dan keteguhan iman pada kita semua agar tidak takut dan gentar menghadapi penderitaan, tekanan dalam mempertahankan kebenaran Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan kami ya Tuhan, yang Tuhan telah pelihara. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan ya Tuhan. Kadang penderitaan dan juga percobaan yang Tuhan kami jalani ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dalam kami menghadapi ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kebijaksanaan, kekuatan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan apa yang telah kami pilih, apa yang telah kami percaya Tuhan dalam iman kami ya Tuhan. Kami akan Tuhan pelihara ya Tuhan, dalam langkah kehidupan kami ada Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan ada harapan, ada pengharapan, ada asa ya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan juga berikan kepada kami ya Tuhan kekuatan ya Tuhan dalam kami menghadapi tekanan-tekanan kehidupan ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan juga ya Tuhan, kami mungkin mengalami ya Tuhan tekanan-tekanan dari berbagai kelompok ya Tuhan, membuat kadang-kala iman kami menjadi takut ya Tuhan. Tapi biarlah kami tetap ya Tuhan percaya dalam kebenaran Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan pada saatnya ya Tuhan kami dapat ya Tuhan berjalan dan juga memegang teguh iman kami ya Tuhan sampai akhir kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa juga untuk pelayanan di bidang diakonia agar dapat membantu jemaat yang membutuhkan dan juga pelayanan sosial pada masyarakat. Dan juga kita berdoa untuk majelis dan komisi dalam penyusunan program di anggaran Juli 2023 sampai Juni 2004 agar Tuhan memberikan kami hikmat untuk penyusunan program ini. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, gereja ini memiliki bidang diakonia ya Tuhan. Tuhan, biarlah bidang ini ya Tuhan boleh menjadi ya Tuhan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ya Tuhan dalam melihat ya Tuhan bagaimana jemaat yang memerlukan pertolongan ataupun di masyarakat ya Tuhan yang memerlukan pertolongan atau memerlukan bantuan ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang di dalamnya ya Tuhan di bidang diakonia mampu untuk mengemban tugas ini ya Tuhan. Tuhan berikan kasih Tuhan dalam diri mereka ya Tuhan, agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam melayani ini ya Tuhan bidang diakonia ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan telah memilih kami sebagai orang-orang yang duduk di kemajelisan Tuhan dan juga di pengurusan komisi ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami dalam penyusunan program-program kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kebijaksanaan dalam penyusunan ini ya Tuhan. Agar program kedepannya itu ya Tuhan adalah keinginan Tuhan atau alat Tuhan untuk kami boleh menjalankannya Tuhan, agar kami boleh mengerti ya Tuhan, boleh belajar ya Tuhan kebenaran firman Tuhan melalui program tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, saya minta kesediaan Bapak-Bapak untuk berdoa bagi jemaat yang sakit. Ada Bapak Sitorus, ada Bapak Muhajantinus, ada Bapak Andi Cahyono, dan juga Bapak Budi Hartono. Kalau ada yang lain boleh Bapak doakan juga ya Tuhan. Juga.
Dan untuk kaum ibunya berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Mei ini, baik itu kelahiran maupun pernikahannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesehatan Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami teringat Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Bapak Andi, dan juga Bapak Budi Hartono ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka Tuhan tetap memberikan asa, harapan ya Tuhan. Dan tentunya ya Tuhan, keinginan besar kami adalah mereka sembuh dari penyakitnya ya Tuhan. Dan kami boleh melihat mereka kembali beraktivitas ya Tuhan, tidak terganggu oleh penyakitnya Tuhan. Itu adalah harapan-harapan kami ya Tuhan, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mengurus ya Tuhan, atau orang-orang yang di dekat mereka, biarlah mereka juga Tuhan berikan kasih Tuhan ya Tuhan dalam mengurus mereka, agar mereka yang sakit ya Tuhan menerima rasa kasih itu ya Tuhan di dalam diri mereka, dan juga mereka Tuhan berikan kekuatan untuk mengurus yang sakit ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Dan kami akan menutup doa syafaat kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk diutus. Apa yang sudah kita dengar, lakukanlah firman Tuhan. Ketika penderitaan datang dalam hidup kita, oleh karena kesalahan kita, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Namun jika itu terjadi oleh karena kebenaran, berbahagialah, karena itu tandanya Tuhan sedang memurnikan kita dan menyerupakan kita dengan Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, miliki keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkan yang lemah, bantu yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan memimpin kehidupan kita, dan marilah kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Segala hormat
jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh, kemudian warta akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktunya sejenak. Ada beberapa warta yang harus disampaikan. Yang pertama, segenap majelis dan juga hamba Tuhan berterima kasih untuk paduan suara Higayon yang sudah melayani di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, dari bidang ibadah 2, kami dari ibadah 2 mengajak jemaat yang ingin bergabung bersama kami di paduan suara Serafim untuk ikut dalam latihan bersama yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11 WITA. Boleh videonya? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung bersama kami dalam Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu bersama-sama melayani di paduan suara, boleh mendaftar atau boleh ikut dan juga nanti boleh menghubungi Diakon Erik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023 di ibadah Pentakosta, dan ibadah kita di tanggal 28 hanya satu kali ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Wahyudi. Adapun beberapa nama yang akan menerima sakramen baptisan kudus, Saudara Andika, Saudara Kevin Christian Kolonel, dan juga Ibu Pocu. Kemudian ada peserta Sidi, Saudari Olivia Immanuela Sumbayak. Kemudian di tanggal 28 Mei juga di minggu depan, minggu keempat, ada penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya diserahkan kepada Tuhan, harap segera mengisi formulir penyerahan anak yang ada di meja penerima tamu, atau bisa mengambil di sekretariat gereja di jam kerja, ataupun bisa menyerahkan kepada hamba Tuhan.
Dan jangan lupa membawa fotokopi akte kelahiran dan juga pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Pendaftaran akan ditutup di tanggal 24 Mei 2023. Kemudian selanjutnya ada ibadah kenaikan di hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 9.30 atau setengah 10 dengan tema menunda bukan lagi pilihan dengan pembicara Evangelis Eka. Kemudian setelah ibadah kenaikan akan ada mission expo, jadi harap Bapak Ibu jemaat boleh mengunjungi sebentar beberapa mitra misi yang bekerja sama dengan kita. Kemudian dari Komisi Suami Istri, ada persekutuan Komisi Suami Istri di tanggal 19 Mei di Aula Gereja pukul 19.30 setengah 8 malam di gereja. Kemudian dari Pemuda, Camp Pemuda Profesi, Departemen Pemuda GKK Indonesia mengadakan Camp Pemuda Profesi pada tanggal 16 sampai 19 Juli 2023 di Balikpapan. Biaya pendaftarannya untuk 50 orang pertama sampai 31 Mei itu Rp1.500.000 dan kemudian sampai seterusnya itu ada Rp2 juta. Bagi Bapak Ibu yang punya anak pemuda boleh menghubungi saya dengan nomor handphone yang sudah tertera di warta ataupun boleh menghubungi Saudari Gebi. Demikian warta kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari bergabung bersama kami dalam Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku